Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat, saya kembali memakai baju merah dengan latar belakang lampu berwarna merah juga. Artinya ini adalah sebuah berita yang hot lagi. Apa itu? Mengenai perkembangan kasus binomo. Nah, dalam kasus binomo ini, yaitu trading katanya, binary option, ya kan ada beberapa ya, ada binomo, ada oxtrade, ada yang satu lagi lah. Apa itu? Saya lupa lah. Kalau oxtrade kan yang ditawarkan oleh Kapten Vincent gitu ya. Di sini kasusnya sama, yaitu binomo. Pelakunya beda, yang satu Fakaric gurunya, yang satu muridnya Indra Kents ya. Sama-sama divonis 10 tahun penjara, tapi nuansanya beda. Nah, kita lihat dulu nih yang Fakaric. Nah, Fakaric ini 2 minggu yang lalu divonis duluan ya. Gurunya Indra Kents ini divonis duluan 10 tahun sih, sama dengan Indra Kents. Tetapi, nah kita lihat nih beritanya. Jaksa sebenarnya menuntut 8 tahun, tapi hakim memutuskan lebih tinggi, 10 tahun. Kalau Indra Kents dituntut jaksa 15 tahun, diputuskan hakim lebih rendah, cuman 10. Padahal para korban bilang kalau bisa minimum sama, kalau boleh ditingkatkan jadi 20 gitu. Tapi hakim mungkin supaya sama gitu ya dengan vonisnya Fakaric disamain 10 tahun ya. Tapi nuansanya beda kan ya. Kalau jaksa di kasus Fakaric nuntut 8 tahun diputuskan hakim lebih tinggi jadi 10. Sedangkan yang Indra Kents dituntut 15 tahun diputuskan hakim lebih rendah 10 tahun. Meskipun sama-sama 10. Nah, soal dendanya beda lah. Yang Fakaric lebih murah, dendanya 1 miliar atau subsidiar 6 bulan saja. Tapi itu nggak penting lah ya. Nah, di sini dikatakan majelis hakim mengatakan Fakaric membuat berita bohong dan menyesatkan, menyebabkan kerugian konsumen, mengambil keuntungan dan patut diduga hasil tindak pidana. Oke. Dalam amar putusannya hakim menyebut bahwa hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa memiliki dampak yang bisa mengganggu perekonomian masyarakat. Fakaric juga terbukti telah aktif dalam kegiatan yang dilarang pemerintah tentang perjudian online. Nah, ini menarik nih. Kata-kata bahwa Fakaric terbukti telah aktif melakukan kegiatan yang dilarang pemerintah melakukan perjudian online. Nah, tapi di sini kita lihat nih ya, di berita berikutnya yaitu hakim perintahkan aset Fakaric dikembalikan ke saksi korban. Ini berbeda nuansanya dengan Indra Kents. Nah, Indra Kents terbukti bersalah, dituduh melakukan perjudian online. Yang dituduh tuh para korbannya melakukan judi katanya ya. Maka asetnya si Indra Kents tidak bisa dikembalikan ke korban, harus disita ke negara. Ini aneh menurut saya. Menurut saya loh. Boleh dong. Yang Fakaric disebut melakukan perjudian online, tetapi asetnya dikembalikan ke korban. Yang Indra Kents dibilang melakukan perjudian online, para korbannya gitu ya. Oleh karena itu aset harus disita ke negara. Ini menurut saya aneh ya. Referensinya apa gitu ya. Oke, lanjut dulu deh. Nah, di sini ya seperti biasalah hakim bilang bahwa Fakaric menyebarkan berita bohong, bla bla bla, barang bukti yaitu tanah dan sejumlah sertifikat atas nama Fakaric ini akan dikembalikan ke saksi korban secara proporsional. Proporsional beginilah kira-kira. Kalau aset yang disita misalnya cuma 40 miliar, kerugian korban total misalnya saya nggak tahu 100 miliar, maka yang 40 miliar itu harus dibagi secara proporsional. Jadi kira-kira plus minus rata-rata cuma kembali 40% gitu. Itu maksudnya dikembalikan secara proporsional, ya kan? Karena aset yang berhasil disita kecil gitu ya misalnya. Nah, itu wajar lah dibalikan secara proporsional ya. Nah, kita lihat sekarang nih di kasusnya Indra Kents. Nah, korban binomo ini mempertanyakan kenapa difitnah mereka melakukan judi. Sehingga hartanya itu harus dirampas negara dalam vonis Indra Kents. Padahal yang Fakaric kan dikembalikan ke korban walaupun hakim bilang melakukan judi online gitu ya. Nah, ini malah
para pemainnya difitnah katanya melakukan judi online. Tapi whatever itu kan, kalau kita lihat keputusannya sama-sama menyinggung judi online, tapi yang satu dikembalikan ke korban, yang satu disita negara. Oke lah, kita lanjut dulu ya, nanti baru Anda lihat gitu, menurut saya ketidakkonsistenan. Jadi begini, nah para korbannya Indra Kents kecewa dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang ya. Wakil Ketua Paguyuban Korban Rob Situmorang, waktu itu pernah podcast lah sama saya, menyayangkan putusan hakim yang seolah mengambil harta dan memfitnah para korbannya dengan dianggap bermain judi. Nah, kita lanjut dulu deh ya. Kita cuma mau nyatakan kenapa kita difitnah begitu. Udah harta dirampas oleh negara, kita difitnah berjudi gitu katanya ya. Oleh karena itu katanya hakim menetapkan aset sitaan ini dikembalikan ke negara. Wah, astaga. Nah, di sini mulai menarik nih ya. Hasil persidangan menunjukkan bahwa Indra Kents bersalah karena melakukan tindak pidana pencucian uang TPPU OKD ya, serta menyebarkan berita bohong dan penyesatan. Apa itu berita bohong? Dia bilang ini trading. Padahal kalau hakim bilang judi online, nah artinya kan Indra Kents diputuskan bersalah menyebarkan berita bohong. Artinya korbannya kena tipu kan? Iya dong, logikanya karena dia menyebarkan kabar bohong dan penyesatan ini. Jadi wajar kalau menurut saya Indra Kents ini, ya betul, didakwa diputuskan bersalah menyebarkan berita bohong dan penyesatan. Sehingga orang seperti Rob Situmorang dan korban-korban lainnya, Maruna Sarah dan lain-lain gitu lah ya. Saya nggak hafal lah semua nama korbannya. Dibohongi dan disesatkan. Jadi ngerti saya kenapa Rob Situmorang kesal gitu, kenapa dituduh dia main judi. Lah orang dia dibohongi, dia disesatkan. Iya kan? Kita lihat lagi nih ya, Indra Kents terbukti bersalah melanggar pasal 45A junto sekian-sekian tentang undang-undang ITE. Ia melakukan penyebaran berita bohong dan penyesatan, melanggar undang-undang ITE. Artinya para korban dibohongi dan disesatkan. Kecuali Indra Kents bilang, ini judi loh. Nah yang lain pada ngikut, ya betul, kamu ikut berjudi. Nah ini enggak, Indra Kents bilang ini trading. Berarti dia membohongi kan? Artinya para korban enggak tahu itu judi gitu. Ya mungkin ada 1-2 yang tahu. Tapi hakim menurut saya loh ya, enggak bisa bilang semuanya itu main judi. Lah orang ditipu, orang dibohongi dan disesatkan oleh Indra Kents ya. PN Tangerang pun mengenakan vonis 10 tahun yang saya sudah bilang sama ya. Ada denda uang yang tadi 5 miliar, kalau nggak dibayar diganti 10 bulan. Sudah pernah saya bahas ya. Nah yang menarik di sini, jaksa tidak menggugat atau tidak mendakwa Indra Kents melanggar 303. Jaksa tidak bilang Indra Kents melakukan perjudian online. Kenapa hakim memutuskan ini adalah perjudian online? Jaksa tidak menuntut, tapi hakim memutuskan gitu ya. Nah ini mesti ditanya sama ahli hukum lah, saya bukan ahli hukum. Jadi maksud saya, kalau ini cuma contoh ya, saya bikin kontras saja dikit. Orang dituduh mencuri ayam, tetapi hakim memutuskan, tapi dia merusak rumah orang misalnya gitu ya. Tapi merusak rumah orang itu tidak ada diskusinya sama sekali dan tidak ada laporannya, tidak ada gugatan jaksanya, tapi hakim memutuskan merusak pintu. Nah, ya menurut saya itu agak inilah ya, agak kurang tepat gitu ya. Nah jadi yang saya mau soroti adalah begini loh, Fakarich dia naik banding. Karena dia merasa, jaksa cuma tuntut 8 tahun, kok saya diputuskan divonis 10 tahun. Keberatan saya, dia naik banding. Jadi hati-hati ya, Anda yang korban Fakarich jangan senang dulu. Meskipun vonisnya bilang aset disita dikembalikan ke korban, kalau bandingnya Fakarich ke pengadilan tinggi, diterima misalnya nggak 10 tahun, jadi 8 misalnya. Ternyata hakim pengadilan tinggi pun memiliki pemikiran yang kira-kira bilang begini, kalau begitu yang aset sitaan enggak dikembalikan, disita aja buat negara. Misalnya, bisa nggak? Bisa sekali. Menurut saya, bisa sekali. Itu wewenang hakim. Nggak bisa sih nanti setelah itu naik banding lagi.
naiklah ke Mahkamah Agung, ya kan? Nanti putusannya apa, nggak terima, salah satu pihak bisa lagi ke ngajukan PK, peninjauan kembali. Itu akan lama sekali, menurut saya loh. Ya, begitu juga ini Indra Kents. Ya dia beruntung sih, digugat 15, didakwa 15, tapi diputuskan cuman 10 tahun. Itu pun dia naik banding. Nah, di sini para korban harus mendesak jaksa untuk juga melakukan banding. Dengan alasan begini, jaksa tidak menyebutkan dalam dakwaannya bahwa Indra Kents melanggar pasal 303. Kenapa hakim pun tidak memutuskan loh bahwa Indra Kents melanggar 303. Nggak ada. Anda bacalah keputusannya, tidak ada hakim bilang Indra Kents melanggar 303. Tapi kenapa dibilang Indra Kents para korbannya melakukan perjudian online? Padahal Indra Kents-nya sendiri tidak dinyatakan bersalah melanggar 303. Ini aneh kan? Lah, bandarnya sendiri tidak disebut melakukan perjudian online. Masa korbannya dia bilang melakukan perjudian online? Nah, ini aneh menurut saya. Menurut saya, boleh dong sebagai warga negara menyatakan keanehan. Oleh karena itu, korban harus mendesak jaksa untuk naik banding. Bilang, saya tidak bilang Indra Kents melanggar 303, hakim pun tidak memutuskan Indra Kents melanggar pasal 303. Kenapa para korban malah difitnah? Nah, ini menurut Rob Situmorang gitu ya, melakukan judi online. Orang dia dibohongi kok. Udah terbukti melanggar undang-undang ITE. Nah, ini harus dibanding. Apakah pengadilan tinggi akan menerima? I don't know. Maybe diterima, maybe enggak juga. Ya bisa naik lagi ke MA, bisa naik lagi nanti ke PK. Prosesnya akan panjang. Ya. Jadi sekali lagi saya bilang, korban Fakarit jangan senang dulu, walaupun vonis bilang dikembalikan, karena kita belum tahu hasil keputusan pengadilan tinggi. Kan Fakarit naik banding. Ya, maka dari itu dalam kasus Indra Kents, jaksa harus naik banding. Menegaskan bahwa kami tidak menyatakan Indra Kents melanggar pasal 303 kok. Hakim pun tidak memutuskan Indra Kents 303 kok melanggar. Kenapa para korbannya dibilang melakukan perjudian online? Itu yang harus dibanding. Nah, mengacu kepada kasus ini di mana tradingnya sama, binary option, nama platformnya sama, binomo, tapi keputusannya bisa beda. Nah, ini harus menjadi refleksi para korban robot trading. Saya nggak yakin nanti hasil persidangan para robot trading, maksud saya, hasilnya akan sama. Nah, ini kan cuma baru dua nih, Fakarit sama Indra Kents. Robot trading kan banyak. Ada Viral Blast, ada Fahrenheit, ada DNA Pro nanti, ada EA Copet gitu ya. Banyak lah. Ada Net89, ada, sebentar lagi juga ATG masuk gitu ya. Saya nggak yakin semuanya akan sama. Misalnya semuanya diputuskan aset yang disita dikembalikan kepada korban. Saya nggak yakin tuh. Meskipun benar Pak Kabar Eskrim pernah berwacana akan diusahakan dikembalikan kepada korban. Tapi kan yang memutuskan di pengadilan bukan kepolisian loh ya. Yang memutuskan hakim. Jaksa boleh menuntut sesuai dengan apa yang pernah diwacanakan oleh Pak Kabar Eskrim. Tapi yang memutuskan akhirnya ya tetap hakim. Poin saya apa? Poin saya begini. Kalau ada dari salah satu robot trading menawarkan restoratif justice, pengembalian, apapun namanya, solusi bantuan final, apapun namanya, yang pasti dia tidak akan bisa mengembalikan penuh. Itu pasti. Yang namanya Anda bilang ini robot trading Ponzi, kok Anda nuntut dikembalikan full? Ya nggak mungkin. Saya pernah ditanya sama orang, Pak, jadi gimana ya? Ambil atau nggak? Saya bilang, ambil. Loh kok Bapak sekarang lemah? Siapa bilang saya lemah? Nggak lemah saya, kan Anda tanya pendapat saya, kalau ditawar ini ambil nggak? Ambil, kecuali Anda nggak peduli uang Anda kembali atau tidak kembali. Ya udah, nggak usah diterima. Kan Anda nggak peduli uang Anda kembali atau nggak kembali. Tapi kalau Anda peduli uang Anda mau kembali, sudah terima restoratif justice, apapun itu bentuknya. Mau 50% kayak berapa, daripada nggak balik sama sekali. Kan ini prosesnya panjang, ujung-ujungnya di tangan Pak Hakim.
Uang enggak Pak, nggak peduli, uang saya nggak kembali. Yang penting dia masuk penjara. Oke. Anda yakin mereka akan diputuskan sesuai dengan harapan Anda? Wah, saya harapkan ini di penjara seumur hidup. Minimum 20 tahun. Lah, kalau hakim nanti putuskan tidak sesuai ekspektasi Anda, udah uang nggak kembali, dihukum ringan, Anda mau apa? Lah kan hakim punya pertimbangan yang bukan sesuai otak Anda kan? Jadi sekali lagi ya, bukan saya lembek terhadap robot trading apapun gitu ya. Saya pakai logika gitu ya, mengaca kepada kasus Binomo ini gitu. Tapi kalau Anda masing, wah Pak Chandra sekarang tidak segalak dulu. Enggak, orang kan nanya penyelesaian akhirnya. Kecuali kalau Anda tanya saya, Pak, kalau saya nggak mau uang saya balik, menurut saya, ya udah lanjutkan, masuk gitu ke pengadilan gitu ya. Tapi Anda siap-siap juga, nanti kan yang mutusin hakim. Anda boleh berharap gitu ya, tapi kan ujung-ujungnya hakim ya. Karena ekspektasi Anda belum tentu sesuai dengan apa yang diputuskan hakim. Itu sajalah, saya hanya ingin memberikan suatu insight gitu ya, sebagai pertimbangan ya. Demikian saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.